Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsanovelia Hadi, NPM akhir 342. Perkenalkan, nama saya Veriska Paradia dengan NPM terakhir 399. Perkenalkan, nama saya Marla Amelia dengan NPM akhir 085. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Satia dengan NPM akhir 088. Perkenalkan, saya Aliana Bilareva dengan NPM akhir 123. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian dari Bellamy Fashion Center per 30 November 2022. Jadi, jurnal penyesuaian ini dibuat supaya laporan keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya di akhir periode. Nah, yang pertama itu supplies. Di neraca saldo awal, supplies tercatat 5.500, tapi di akhir periode ternyata hanya bersisa suppliesnya sebesar 1.500. Berarti supplies yang telah dipakai selama periode ini sebesar 4.000. Karena yang dipakai itu menjadi beban, maka jurnalnya yaitu supplies expense didebit sebesar 4.000 dan supplies dikredit sebesar 4.000. Ini supaya pemakaian suppliesnya tercatat sebagai beban di periode ini. Selanjutnya ada depresiasi peralatan. Di soal disebutkan beban penyusutan peralatan sebesar 15.000. Karena penyusutan itu beban tapi nggak pakai kas, jurnalnya yaitu depreciation expense didebit sebesar 15.000 dan accumulated depreciation equipment dikredit sebesar 15.000. Jurnal ini dibuat untuk nunjukin kalau nilai peralatan berkurang karena dipakai. Terus yang terakhir itu ada beban bunga. Ada bunga atas notes payable yang sudah jadi kewajiban tapi belum dibayar sebesar 11.000. Karena bunganya sudah terjadi, maka jurnalnya yaitu interest expense didebit sebesar 11.000 dan interest payable dikredit sebesar 11.000. Ini sudah sesuai dengan konsep akrual, jadi beban dicatat walaupun belum dibayar. Nah, kesimpulannya, total jurnal penyesuaian yang telah dibuat itu 30.000 dan debit dan kreditnya itu balance atau seimbang. Dengan jurnal penyesuaian ini, laporan keuangan Bellamy Fashion Center jadi lebih akurat dan sesuai kondisi di akhir periode. Di sini saya akan menjelaskan bagian adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian pada perusahaan Bellamy Fashion Center per 30 November 2022. Adjusted trial balance adalah daftar seluruh akun beserta saldo debit dan kredit setelah dilakukan jurnal penyesuaian. Tujuan dibuatnya neraca saldo setelah penyesuaian adalah untuk memastikan bahwa total saldo debit dan kredit tetap seimbang, serta sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Sebelum menyusun adjusted trial balance, perusahaan terlebih dahulu membuat jurnal penyesuaian. Dalam soal ini, terdapat beberapa penyesuaian, di antaranya beban perlengkapan sebesar 4.000, beban penyusutan sebesar 15.000, dan beban bunga sebesar 11.000. Akibat dari penyesuaian tersebut, akun beban bertambah di sisi debit, kemudian penambahan pada akun akumulasi penyusutan peralatan, dan utang bunga di sisi kredit. Penyesuaian ini dilakukan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode. Setelah semua jurnal penyesuaian diposting ke buku besar, maka disusunlah adjusted trial balance. Dari tabel yang telah disusun, total saldo pada sisi debit adalah sebesar 1.004.700 dan total saldo pada sisi kredit juga sebesar 1.004.700. Baik, selanjutnya adalah C, yaitu prepare an income statement and retain earnings statement. Di sini kita harus menyiapkan laporan laba rugi dan juga laporan laba ditahan. Nah, di sini income statement Bellamy Fashion Center pada tanggal 30 November 2022. Income di sini sales revenue kita kurangi dengan sales return, atau pendapatan penjualan kita kurangi dengan return penjualan. Nah, dapatkan total bersih penjualan itu 753.000. Kemudian income kita kurangi dengan COGS sebesar 495.400. Didapat gross profit atau laba kotor sebesar 257.600.
setelah itu gross profit akan kita kurangi dengan seluruh total operating expense atau beban operasi. Nah, di sini kita kurangi semuanya, kita jumlah operating expense-nya. Ada salaries and wage expense sebesar 140.000, advertising expense sebesar 26.400, ada utilities expense sebesar 14.000, maintenance and repair expense sebesar 12.100, delivery expense 16.700, rent expense 24.000, supplies expense 4.000, depreciation expense 15.000, dan juga interest expense 11.000. Lalu seluruh total operating expense sebesar 263.200. Gross profit kita kurangi dengan total operating expense. Didapat net loss sebesar 5.600. Perusahaan mengalami kerugian karena beban itu lebih besar daripada pendapatan. Maka kita tulis sebagai net loss alias rugi. Selanjutnya yaitu laporan laba ditahan. Bellamy Fashion Center pada periode 30 November 2022. Disebutkan retained earnings awal itu sebesar 8.000. Kemudian kita kurangi dengan net loss. Karena mengalami rugi, maka kita kurangin sebesar 5.600, didapat 2.400. Kemudian hasilnya kita kurangi dengan dividen, tapi dividen tidak disebutkan jadi 0. Tidak ada pembagian dividen. Kemudian dihasilkan retained earning endingnya sebesar 2.400. Jadi laporan laba ditahan Bellamy Fashion Center itu sebesar 2.400. Karena dia mengalami rugi, jadi dia juga mengurangi laba ditahan perusahaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan closing entries pada Bellamy Fashion Center per tanggal 30 November tahun 2022. Nah, closing entries ini dibuat untuk menutup akun pendapatan dan beban serta memindahkan hasilnya ke retained earnings agar saldo akun nominal kembali ke nol. Nah, ini pertama transaksi yaitu menutup pendapatan. Nah, ini terdiri dari sales revenue di debit sebesar 757.200 pada income summary 757.200 di kredit. Nah, ini sales revenue memiliki saldo normal kredit sehingga harus didebit agar menjadi nol dan dipindahkan ke income summary. Lalu selanjutnya di sini ada transaksi menutup beban. Nah, ini terdiri dari income summary di debit sebesar 762.800 pada seluruh akun beban di kredit sebesar 762.800. Itu dari total keseluruhan beban. Nah, ini akun beban bersaldo normalnya di debit. Nah, sehingga harus dikredit agar menjadi nol dan dipindahkan ke income summary. Lalu selanjutnya yaitu ada menutup income summary terdiri dari akun retained earnings di debit sebesar 5.600 pada income summary di kredit sebesar 5.600. Nah, karena perusahaan rugi, retained earnings berkurang sehingga di debit. Income summary ini dikredit untuk menutup saldo akhirnya. Nah, untuk total keseluruhan hasil debit yaitu 1.525.600 dan dikredit juga nominalnya yaitu total keseluruhan yaitu 1.525.600. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas exercise week 2 soal nomor 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan post closing trial balance atau juga disebut sebagai neraca saldo setelah jurnal penutup. Nah, yang pertama ada cash yang berada di debit senilai 28.700. Yang kedua ada account receivable yang berada di debit senilai 33.700. Yang ketiga ada inventory yang berada di debit senilai 45.000. Yang keempat ada supplies yang berada di debit senilai 1.500. Yang kelima ada equipment yang berada di debit senilai 133.000. Nah, yang keenam ada accumulated depreciation equipment yang berada di kredit senilai 39.000. Yang ketujuh ada notes payable yang berada di kredit senilai 51.000. Yang kedelapan ada account payable yang berada di kredit senilai 48.500.
Yang ke-9, interest payable berada di kredit senilai 11.000, dan ke-10 ada share capital ordinary berada di kredit senilai 90.000, dan yang ke-11 yaitu retain earning yang berada di kredit senilai 2.400. Nah, setelah itu ditotal dengan debit dengan total senilai 241.900 dan juga kredit senilai 241.900. Nah, total antara debit dan kredit adalah balance.